warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Erman Tale Daulay di channel YouTube Tale Trias Info. Channel ini seperti biasa mengusung program khusus bincang-bincang tipis-tipis. Pada kesempatan ini saya menghadirkan bintang tamu. Secara subjektif mungkin saya mengatakan sosok luar biasa karena abang saya ini adalah mantan anggota DPR RI, mantan anggota BPK, ya bang ya, juga sudah kenyang dengan organisasi di HMI. Beliau pria kelahiran Padang Sidimpuan di tahun 1952 ya bang ya. Ya. Alhamdulillah beliau berkesempatan kuliah di UGM dengan fasilitas terbatas di era itu. Setelah tidak duduk lagi di eksekutif maupun di legislatif, saya ingin mengiris tipis-tipis kesibukan abang saya ini sekarang. Terutama tadi dua tema ataupun dua topik, yaitu satu mengenai kearifan lokal Tapanuli bagian selatan dari sisi baik itu tanaman, kuliner, ataupun ya sejenis ikan-ikanan. Yang kedua nanti sesi kedua adalah masalah ketokohan, di mana beliau tadi sebelum ini direkam pengetahuan beliau cukup dalam tadi. Ada beliau tentang William Iskandar, Todung Harahap, dan tokoh-tokoh lainnya. Bang, sekarang kan sudah waktu mungkin lebih luang ya. Sering saya di medsos lihat sering main sama cucu, tetapi menulis buku juga nggak ada stop-stopnya ini, produktif terus. Tiap masa ada aja buku yang diterbitkan terkait mengenai kampung kita dulu bang, Tapanuli bagian selatan, Bang Baharudin Aritonang. Apa yang menjadi perhatian abang atau apa yang terbentuk dalam pemikiran abang soal kearifan lokal di Tapanuli bagian selatan, bang? Wah, sebenarnya banyak sekali itu kearifan lokal. Kalau Anda baca orang Batak berpuasa, orang keliru, sangkanya itu hanya sekitar sahur, kemudian tadarus, kemudian berbuka puasa. Ya. Kalau kau baca di situ sebenarnya isinya kearifan lokal semua, karena kearifan hayati di Tapanuli bagian selatan, khususnya di Padang Sidimpuan, tapi sebenarnya menyeluruh Tapanuli selatan, termasuk Siunggam. Ya. Jadi sebenarnya keanekaragaman hayati, kemudian kegiatan manusia, sosiologi. Maka itu teman saya Dr. Parakitri Simbolon waktu memberi sambutan, kalau kau mau baca tentang sosiologi orang Batak, bacalah buku ini, dalam semalam Anda bisa tamatkan. Sementara Anda kalau kuliah di sosiologi ya berapa semester, 5 tahun baru lulus dari sosiologi, khususnya untuk sosiologi orang Batak. Tapi salah satu. Begitu juga sebenarnya naik haji, itu juga yang lain-lain. Dan sebenarnya kearifan lokal. Kenapa saya berniat menulis itu? Karena itu saya anggap kearifan lokal yang harus saya lestarikan dan kemukakan dan sampaikan. Perkara terjadi perubahan, biarlah generasi baru nanti yang merubahnya. Contoh paling nyata tentang salak, coba salak Sidimpuan. Iya, udah mulai agak redup ini bang. Bukan lagi sekedar redup, persoalannya dari dulu ya begitu-begitu aja. Guna macam salak ini kalah. Nah ibu tuh yang bukti yaitu datang dia ke Sleman, salak pondok, dia nggak ada yang asam, salak manis, ya kan? Nah kenapa tidak? Kemudian kenapa tidak ahli ilmu pengetahuan, ahli pertanian atau dinas pertanian yang di setiap kabupaten kota ada, tidak membuat penelitian mix bahwa salak Sidimpuan dikawinkan dengan salak pondok dan melahirkan salak X yang berwarna merah dan manis, misalnya. Ini yang keprihatinan saya yang begitu-gitu. Dalam pengamatan abang, ilmu pengetahuan udah mulai masuk belum bang? Atau masih malah makin tertinggal. Jadi Orang sudah abang lihat ilmu pengetahuan masuk ke justru malah tertinggal. Paling terasa sama saya kalau persoalan itu 3 Februari 2021 saya diundang di Muswil Kahmi Sumatera Utara di Sipiro. Saya justru menulis tentang, justru saya diminta buat paper
saya tidak mau bicara HMI atau kami, saya berbicara tentang COVID, pandemi COVID-19. Karena masalah yang ada di manusia sekarang. Nah, kebetulan saya punya background pendidikan farmasi, pernah belajar virus, pernah belajar vaksin. Iya, Bang. Nah, saya prihatin karena orang di sana banyak tidak percaya. Ya gitu, Bang. Nah, di kampung saya sudah nggak percaya corona, Bang. Banyak yang nggak percaya lah. Nah, kalau memang, tapi mereka keluarkan ayat-ayat. Ini kan persoalannya kan ayat yang bahwa mengakui adanya ilmu pengetahuan, mengejar ilmu kemana saja, kan begitu. Nah, ini memang ilmunya bukan, itu sudah ilmu pengetahuan, tapi basicnya tetap keimanan. Padahal yang abang hadiri itu kongres orang berpendidikan. Orang berpendidikan. Nggak percaya juga, Bang. Anggota DPRD saya sedih. Dan kemudian yang Februari, dan kemarin ketika kemudian merebak lagi varian Delta, yang kemudian tiap hari dapat kabar ada orang meninggal, kan sedih. Nggak ada oksigen, nggak ada apa, gitu ya. Kan sedih. Nah, itulah yang saya prihatinkan itu. Coba fokus cerita tentang itu, Bang, yang di kongres itu dulu, Bang. Iya. Itu kongresnya. Nah, ya, padahal saya ketemu anggota DPRD. Abang udah siapkan paper untuk itu? Udah saya siapkan paper 18 halaman karena panitia lokal minta saya buat makalah. Saya tahu di situ orang HMI, orang kami, soal HMI kami tahulah mereka ngelotok lah. Soal agama ayat-ayat udahlah ngelotok lah itu mudah. Tapi ketika bercerita tentang pandemi COVID-19, tentang virus, tentang vaksin, kan disitulah kebetulan yang saya miliki. Nah, itu makanya saya pusatkan. Saya berharap sebenarnya kalau katakanlah orang-orang terdidik ini memahaminya dan percaya kemudian, dan kemudian bisa memandu masyarakat. Katakanlah misalnya pakai masker, ya sudah, kalau tidak ada buatan pabrik seperti yang kita pakai ini, ya barangkali dijahit. Saya juga istri saya mula-mula dijahit kok, nanti dicuci kan begitu. Tapi kemudian bagaimana jaga jarak, bagaimana bersih, cuci tangan. Ya saya tahu orang sana tidak terbiasa. Itulah hikmahnya ini. Pandemi ini untuk membuat orang bersih. Ibaratnya orang mau tenggelam, dilempar ban mau bucir kek, mau merek apa kek, gak ada urusan. Yang penting terima dulu bannya. Iya, itu yang saya berharap sebenarnya. Itulah ilmu pengetahuan dalam kehidupan masyarakat. Gambaran orang kampung kita masih sulit menerima masuk jalur pengetahuan itu ya, Pak? Itu, saya sebenarnya sedih. Orang terdidik aja, begitu bagaimana lah orang rakyat banyak. Karena itu saya katakan tadi, sekarang saya manfaatkan sebenarnya waktu mendekam di rumah ini, mendalami yang selama ini yang lebih mikro dari orang Batak berpuasa tadi. Bukan, Bang. Setelah abang di HMI itu, paper yang abang buat itu nggak jadi diceramahkan, nggak jadi ditampilkan. Nah, jangankan itu, seminarnya dibatalkan lagi. Orang sana kan otaknya dia pikir kalau musuhnya milih pengurus baru, kan selalu organisasi begitu. Bukanlah hal-hal baru atau ide-ide baru. Ini yang sedih kita. Abang orang yang kritik ini ya? Iya, bukan hanya sebenarnya keadaan begitu. Secara nasional juga begitu kan. Orang berpikir bagaimana dia jadi terpilih, bagaimana jadi ini. Bukan apa yang harus dia lakukan dan harus bertanggung jawab. Itulah kelemahan kita sebagai bangsa. Oke, ya. Itu abang berkritik. Jadi masalah itu ini. Salak tadi abang ceritakan, salak Sidimpuan dulu yang tersohor sudah mulai meredup. Durian juga kan, durian Batangtoru, durian Medan itu terkenal. Akan berpotensi seperti salak juga nanti. Sama aja sebenarnya. Sekarang kan saya kebetulan dari kecil saya kan bercerita sudah dihadapkan dengan itu. Kami punya kebun, punya pohon durian. Kemudian durian Medan sudah terkenal. Bahkan sebuah kota bernama Durian atau Tarutung di Tapanuli Utara. Sejarahnya dari durian. Tapi mana ada orang membuat penelitian? Pergi kau ke Malaysia, wah profesor, doktor, ada pusat penelitian tentang durian. Jadi kalau kita sekarang Musangking, Blackthorn, itu kan duriannya Malaysia. Yang kita beli di sini, saya beli itu 400.000 loh, 400 gram. Bayangkan tuh, 1 kilo 400.000 dengan kulit-kulitnya. Bisa 1 juta 1 biji, dibeli orang. Jadi, nah sebelumnya montong, justru Thailand yang mengembangkan kita kan? Iya, padahal sebenarnya sejarahnya itu kan dari sejarah durian ini kan sebenarnya dari Borneo, Kalimantan. Kalimantan itu paruh Malaysia, paruh kita, makan kita lebih banyak. Brunei dikit lah kecil. Kemudian semenanjung Malaysia dan kemudian Sumatera. Itu sebenarnya sejarah awal mula durian ini sebenarnya. Nah, tapi mereka meneliti, mereka mengembangkan, mereka mengekspor. 82 saya ke Amerika, sudah saya ketemu montong.
oleh Singkat Thailand. kata mereka memasukkan ilmu pengetahuan ke Mereka budidaya ya bang. ke durian itu dan kemudian dia ekspor, dia kembangkan dan kita malah menggunakan. Alami aja gitu. Bukan hanya alami, kita beli mereka. Sekarang banyak dikebunkan. Dikebunkan yang musangking, duri hitam, kalau montong sudah tidak lama di dalam sini. Nah, kenapa kita tidak kembangkan? Apalah kau katakan sisere, apalah kau katakan misalnya yang tidak punya nama tapi sama aja rasanya. Dan kenapa sih perguruan tinggi yang berjibun di situ itu tidak ada fokus seperti yang saya katakan tadi? Oh, kampus-kampus yang di Sumatera Utara, di Tapsel, ya, dikasih jangan cengeng deh kerjanya, kasih tugas yang inilah. Itu yang saya maksudkan sebenarnya, merangsang hal seperti itu. Bukan hanya itu, bahkan juga saya tentang mendalami sekarang tentang ikan merah, Ya. jurung, corsoro atau ikan Batak di utara. Ya. Yang sejarahnya walaupun itu sebenarnya Sumatera dan kemudian Jawa Barat sebagian, kemudian tapi pada akhirnya kan kita pernah mengagungkan itu. Dia mau berlelah pikir, mencari kenapa ikan merah ikan makanan sajian raja-raja dulu ya bang, jamuan raja-raja ya. Betul, kenapa sekarang kemudian kita hanya mau membeli ratusan ribu sementara kita tidak berusaha membudidaya dan semacamnya. Nah, sejarahnya Nah, dulu. itu yang begitulah yang selama Covid ini saya coba dekati. Ya, kebetulan sebenarnya saya berharap sebenarnya ada nanti yang mengembangkan, walaupun Jawa Barat sudah dikembangkan orang. Tapi kan ini di daerah kita ini, ya, kan yang era kan budayanya dengan budaya, yang dulu ketika kita mengupa-upa itu bagian dari upa-upa karena sudah hilang langka kemudian ganti ikan mas kan begitu. Nah itu yang saya maksudkan sebenarnya, sudah kembalilah ke kearifan lokal tapi dengan ilmu pengetahuan globally act locally kan. Itu yang selalu disebut. Kalau boleh saya simpulkan bang, berarti abang menginginkan agar ilmu pengetahuan mau nggak mau harus dorong masuk ke daerah kita itu supaya tidak brain drain, supaya masyarakat makin maju, makin cerdas, kemudian kehidupan juga makin damai. Kalau itu kembali kita ke alam, bagus alamnya, kemudian makin kembali lagi ke hal-hal lama, kearifan lokal yang Anda bilang itu. Dan saya suka Herman Tale ini diundang penyanyi, pemain gitar Abdul Muin Daulay, kemudian suruh bergitar, maronang-onang topinai. Ya itu kan kearifan lokal yang harus kita budayakan. Dan kemudian kita jangan pertentangkan lagi. Saya tidak suka nanti kemudian itu dianggap syirik dan semacamnya. Sampai seperti tadi juga saya posting tentang main tenis, katanya kenapa tidak ngaji aja. Saya bilang main tenis juga dalam bersama zikir, bagian daripada ibadah. Iya. Nah kadang-kadang itu yang, tapi itu nggak usah diperdulikan. Bang, saya khawatir nanti tafsir ini sama dengan secara nasional karena ilmu pengetahuan masyarakatnya nggak mau. Hari ini pergi ke tempat lain, dia jadi tokoh di situ seperti nasional kan banyak gitu bang. Itu sudah terbukti. Itu sudah terbukti. Ada orang kampung kita bang, tokoh-tokoh yang justru yang gandrung ilmu pengetahuan. Iya, keluar dia jadi membesar. Ya William Iskandar kan adalah salah contoh yang paling nyata. Atau Tolong Harahap tadi pergi dia ke Leiden kemudian mengembangkan di sini, buka perguruan tinggi walaupun dia agamanya berbeda. Atau tapi kalau ada yang sama ya Pak Lafran Pane, kita tokoh dari sana tapi dia pahlawan nasional. Coba lihat bukunya, sejarahnya dari Jogja bukan dari Tapsel. Jadi dia orang Arses sana ya Pak. Iya, orang Penguraban. Kita kan sudah di situ di kampungnya. Nah, tapi that's okay. Persoalannya barangkali kita bagaimana melahirkan di sana Lafran Pane dari Pengurabaan sendiri, bagaimana Herman Tale dari Suunggam sendiri, jangan jadi besar di Pulau Jawa atau Kahpi Siregar nanti misalnya jadi wali kota, ada bupati di Cilacap, jadi bupati lah jadi kalau bisa Herman Tale Daulay bupati Paluta ya? Paluta, saya berharap begitu karena dia akan bawa ilmu ini, pengalaman hidup yang sudah begian beragam ke
kearifan di tempat lain, kecerdasan di tempat lain, ilmu pengetahuan dari tempat lain, hubungan baik dengan orang-orang lain. Itu yang walaupun sebenarnya orang punya tempat sendiri-sendiri, saya berdoa ke dia kalau tempat saya ya di sini kan begitu. Masuk ke tanah deh. Iya, bukan kita ikuti aja alur pengabdian kita masing-masing. Saya berdoa kalian nanti seperti itu. Dan saya merasakan itu, sedih melihatnya kampung kita ini seperti itu, brain. Orang ambil yang kulit-kulitnya aja, yang bermain Facebook tapi tidak ilmu pengetahuannya yang diambil. Gitu loh kan. Nah, kemudian melihat orang berduit tapi mau dengan cara yang tidak halal gitu. Ya, kalau berusaha itu oke kan. Nah, makanya kita harus berharap nanti orang-orang di sana makin cerdas, makin maju mengembangkan daerah, dan kemudian juga biar maju daerah itu. Udah ada bang ya, kayak Bang Akbar Tanjung juga bangun SMA Plus, itu kan bagian dari kecintaan beliau membangun SDM dari kampung kita gitu ya kan, agar muncul Pane baru, Akbar Tanjung baru. Betul, niat mereka seperti itu. Tapi bagi saya sebenarnya ya sama dengan yang dilakukan LPP sekarang di Utara. Tapi itu kan sendiri-sendirilah kasusnya. Kebetulan mereka punya. Model saya kan saya tidak punya. Jangan pula kau tuntut nanti orang Bang Tonang banyak omongnya aja ternyata nggak bangun. Lain lagi, orang punya aliran sendiri-sendiri. Ya, kan bikin buku apa itu kan? Iya, tapi nggak seperti untuk penggambaran itu. Mereka punya apa sendiri dan punya kapasitas untuk itu. Nah, sementara yang lain juga harus tetap kita hargai, karena kadang-kadang cara berpikir berbeda. Saya dulu pernah saya teman tokoh di sana, Nasution, dia mengecam Jenderal Nasution. Kenapa? Karena tidak mau menerima. Nah, kan sudah salah kan? Dia tidak tahu saya dekat juga dengan Jenderal Nasution. Itu justru malah tokoh moralis, ya kan? Tidak harus kita pelihara. Jadi masing-masing punya tempat sendiri-sendiri. Oke bang, banyak juga bang sekarang jenis buah-buah yang hilang seperti abang tahu kosur dulu sampai gitu bang, sihim, jotik, udah banyak yang malah balangka pun di Sungkem udah mulai juga punah gitu. Sebenarnya ya saya juga berpikir itu, makanya saya cerita tadi orang Batak berpuasa, kalau kau baca juga ya, di situ ya kan ya. Tapi kan semakin cerdas yang saya maksudkan itu, makin ilmu makin tinggi, termasuk sebenarnya untuk memelihara yang begitu. Jangan orang anggap itu adalah itu kan zaman dulu. Tidak, yang dulu itu yang lokal-lokal yang arif itu harus tetap dipelihara. Untuk membedakan Hosur sama Sihim aja banyak yang nggak tahu, padahal agak mirip ya bang, Hosur sama Sihim itu ya kan? Nah itu saya tulis itu, apa beda Hosur, apa beda Sihim, pohon rotannya bagaimana, gitu loh, jadi ditapakat kan begitu. Ya, banyak lagi nanti ya, sebagaimana juga bagaimana kearifan lokal. Saya dari dulu tetap memasyarakatkan Polat. Bagaimana sekarang itu cara sumbernya adalah Balaka, tapi harus dijaga kan? Iya, kalau tidak ya. Saya berharap ada mahasiswa dari Siunggam atau dari Paluta yang meneliti kenapa kalau dikunyah itu kemudian diminum rasanya jadi manis. Iya. Nah itu kan habis makan Balaka, iya, minum langsung manis iya. Ya. Jadi yang begitu-begitu yang saya, dan itu kan kecerdasan itu, kehidupan yang makin cerdas itu, yang bisa dijelaskan. Peradaban. Iya. Nah, itu yang saya maksud. Bahkan ya, jangankan cerita banyak sekali Bukbak, Hapundung atau Kuranji dan semacamnya ya. Tapi itu tersendirilah. Tapi mas maunya nanti sekolah-sekolah di sana, anak-anak yang di sana bisa mendalami itu, bisa mengembangkan itu. Kemudian Pemdanya juga bisa menjadi. Malah daerah lain sudah masuk ke industri bang, minuman kaleng, bikin salak, industri banyak jadi manisan seperti apa gitu ya. Terlalu banyak untuk dijelaskan. Seperti awal mulanya itu kan diteliti dulu, di pemuliaan, dipelihara, dijaga sumbernya. Kalau hutannya habis, kemudian kenapa oksisimnya hilang karena rotannya sudah habis, bagaimana tidak bisa dibudidaya? Ada daerah yang sudah membudidaya gitu loh. Ada itu contohnya. Studi banding ke sana nggak apa-apa. Iya, kalau dalam negeri kan nggak tahu. Saya sering studi banding tapi ya manfaatnya tidak. Tapi ya silakanlah kalau mau studi banding. Bang, kalau melihat potensi Tapsel abang kan boleh dibilang sudah keliling Indonesia waktu anggota DPR kan, walaupun udah ke luar negeri. Potensi Tabaksel terlalu bagian selatan ini, di mana itu Tabaksel itu di situ ada potensi
Hangtua, Tapsel, Paluta, Palas, Madinah. Gimana Bang melihat potensi? Oh, semua yang saya ceritakan itu potensi. Cuma persoalannya dari sisi mana kita akan melihatnya. Dan seringkali juga orang melihat itu kan ya pembangunan fisik, berarti sebuah kemajuan kan. Padahal kecerdasan yang saya katakan tadi juga. Ini yang keliru itu di situ. Apalagi ada mall di situ udah maju itu kata dari ya. Nah, kita yang harus memberi pengarahan, kita harus mencerdaskan mereka. Kemajuan itu bukan ini, ya kan? Bukan Kentucky Fried Chicken ada berdiri, bukan itu. Ya kan, sementara kau cari juga apa namanya holat susah, ya kan? Nah, dan semacamnya. Jadi harus kita ajari masyarakat dan pemdanya juga. Tapi ya memang ini, juga ini pesan untuk teman-teman yang mau maju ini, jangan nanti modal duit aja modalnya, enggak, harus ada konsep, ya kan? Dan masyarakat kita dulu harus diajari, gua punya konsep, pilih gua. Nah, kemudian bukan karena itu bagi-bagi serangan pajak dan semacamnya, bagi saya sih nggak ada gunanya itu, karena nanti dirampok lagi APBD-nya kan untuk mengembalikan modal. Iya, kapan majunya? Justru bagaimana menggunakan kesempatan untuk bisa meningkatkan kecerdasan yang seperti kita katakan tadi. Itu menyangkut semua aspek, ya kan, bukan hanya pembangunan fisik, ya kan, juga persoalan-persoalan yang seperti yang saya katakan tadi. Pemirsa Talitidas Info, saya mewawancara Bang ini bukan karena supaya nanti subscribe-nya bertambah banyak, penontonnya tambah banyak. Saya tidak mengabaikan itu, tapi tujuan saya mudah-mudahan hasil bincang tipis-tipis saya dengan Abang ini memberikan manfaat bagi orang. Amin. Nah, bukan segi untuk kuantitas, tetapi pada kualitas. Iya. 3 orang pun yang nonton, kalau dia tergerak, ya udah luar biasa kan Bang? Iya, dari 100 dapat 10 aja terpengaruh, wah udah bagus sekali. Satu orang yang nonton pun, orang mau bekerja, artinya Abang kan nggak mau generasi ini generasi yang cengeng. Persis. Harus dan mau kerja keras. Bagaimana saya dulu merantau, dan saya bersyukur orang kantin penjebol pertama itu ya sekolah perguruan tinggi ya saya. Iya, Abang ya? Iya. Tahun apa dulu Abang kesana? Saya tahun 70 lulus dari SAA di Medan, kemudian saya masuk SMA di Bandung, 72 masuk di UGM. Jadi banyak teman-teman sampai yang sekarang ketemu saya masih ingat saya seperti si Oroan Siregar. Bapak waktu dia masih SMP datang ke rumah kami waktu saya mahasiswa. Bagaimana caranya? Ya memang tingkat pendidikan memang agak jomplang, makanya itu caranya kalau mau apa pindah ke sana, makanya mereka pindah rame-rame ke Bandung kan, makanya dia terima di ITB. Pemirsa, Bang Bahar bin Aritonang ini dia sudah melanglang juga ke berbagai mancanegara, tetapi beliau punya pengalaman unik di kampung saya tatkala tanding bola di SMP Negeri Sunggal. Di sana itu main buka bola di mana, main tebas-tebasan, ya kan Bang ya, sampai pincang-pincang. Tapi nanti kalau ketika pulang ke Sidimpuan, ada yang bilang nanti kena datui karena kakinya bengkak, padahal kawan tadi nggak melakukan pemanasan karena nggak ada ilmu pengetahuan itu ya Bang ya, makanya dibilang didatui. Ya. Ini pengalaman saya masa kecil, SMP 1 di depan rumah kami, kemudian dibanding lah. Apa istilahnya dulu bukan studi banding, tapi antar pelajar ya, tanding ya. Wargilah kami ke Siunggam, menginaplah di SMP Siunggam. Ya. Zaman miskin mana ada nginap-nginap di hotel kan? Ya. Nginap aja di sekolah. Tahun 67-an itu ya Bang? Ya, 67 saya udah ke Medan, 65 lah. 65 64 lah. Umur 13, umur 52. Iya, 65 karena 67 saya ke Medan. 65. Nginaplah di SMP Sunggam. Kemudian bertandinglah kan, bertanding sepak bola. Nah, kemudian banyak yang keseleo, menggelemparkan terjatuh. Kemudian muncullah isu bahwa orang-orang SMP Sidimpuan itu didatu-datui oleh orang Sunda. Sekarang saya baru sadar itu. Sesungguhnya kan kita kan, saya olahragawan. Olahraga itu kan harus pemanasan, harus latihan, jangan langsung terjun ke lapangan. Dan juga menghindari benturan ya kan. Nah, kemudian ya kalau langsung yang begitulah akibatnya kan. Langsung pula tuduhan datu-datui, padahal mana ada orang itulah akibat nggak ada ilmu pengetahuan. Itulah contoh karena kurangnya ilmu pengetahuan.
Ya, demikianlah bincang-bincang. Dan kalau saya ke Gunung Tua dulu harus mampir di bis itu, selalu mampir di Siunggam. Apa yang dipesan? Ya sop. Nah, sop Siunggam itu luar Sop biasa. Horbo Siunggam. Oke. Oh. Makanya kalau saya nulis Siunggam di Facebook saya, berarti abang udah nggak asing lagi. Mana asing saya kalau Siunggam. Iya. Demikianlah bincang-bincang tipis saya bersama bang saya Baharudin Aritonang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.